ngamuk memang suka ngeliat-liat sekitar teman. Main asal seruduk aja. Dengan beban seberat tubuh Rino, ia juga sanggup kok membawanya kemana-mana. Wah, sabetan ekornya cukup kuat ya, hingga mampu memecahkan cangkang telur loh. Dinarasikan bahwa pari yang terlihat dari bawah ini adalah sosok anak durhaka yang telah dikutuk oleh orang tuanya. Ada sapi yang mengamuk tuh. Semuanya minggir. Ayo menjauh. Sapi kalau lagi ngamuk memang suka ngeliat-liat sekitar teman. Main asal seruduk aja. Sampai-sampai ada peternak yang terguling-guling karena saking kuatnya tarikan sapi. Alasan sapi mengamuk ada beberapa faktor teman. Salah satunya adalah stres ketika perjalanan. Ditambah suasana pasar yang ramai dan berisik, jadi membuat sapi semakin tidak nyaman. Ya memang beginilah kondisi di pasar hewan teman. Ada saja momen-momen yang membuat jantung dak-dikduk. Oh iya, pasar yang didatangi Kak Audrey dan ibu ini adalah pasar hewan Rojokoyo Ngadiluih Kediri. Kanan sapi, kiri sapi, depan sapi. Oh, ya. Iki open-open aku dhewe, Mbak. Ini open ini wis lumayan oke. Tapi ngomong pula ya. Oh, yo yo. Oleh. Stop! Sebentar! Ini beneran bayarnya pakai uang 10 ribuan? Emang boleh harga sapi semurah itu? Jadi begini teman, Otan bantu luruskan sedikit ya. Karena harga sapi itu nggak murah, jadi sangat riskan jika tawar-menawar sambil tenteng-tenteng uang tunai. Apalagi kalau sapi yang dibeli banyak tuh jumlahnya. Bisa ahayap alias bahaya. Jadi di sini kebanyakan para peternak memakai uang pecahan kecil hingga koin saat tawar-menawar. Meskipun ada juga ya yang bawa uang gepokan ke pasar, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi kok uangnya dicium-cium dulu sih sama Kak Audrey? Memangnya ada baunya ya Kak? Sebenarnya yang dilakukan oleh Kak Audrey itu sebagai pertanda jika pemilik sapi sedang mempertimbangkan harganya teman. Kalau dirasa kurang sesuai dengan tawaran, maka penjual sapi langsung mengembalikan uangnya sambil meminta maaf. Ayo, Kak Audrey, semangat terus ya, jangan putus asa. Wah, kali ini yang nawar si Nakula dan Sadewa adalah anak kecil teman. Tapi kecil-kecil begini udah pinter banget tuh nawarnya. 90 saya deal nggih, modele niki di kaki ini dibenahi nggih. siap. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup alot, memakan waktu yang lama, harga pun telah disepakati, yaitu jatuh di angka 90 juta rupiah. Akhirnya kamu resmi pindah kandang juga ya sob. Oh iya teman, harga 90 juta ini untuk 2 ekor sapi, plus sudah termasuk biaya untuk dandanin sapi. Jadi sebelum sapi dibawa pulang oleh pemilik barunya, sapi wajib dibawa ke salon dulu tuh. Para tukang salon sapi ini biasanya akan merapihkan kuku sobat Otan yang sudah panjang. Treatmentnya mulai dari dipotong sampai dikerik. Selain itu, yang wajib diperhatikan adalah bagian telapaknya. Bagian bawah ini harus rata dengan tanah, supaya saat sapi berjalan tidak mengalami cedera karena mudah tersandung atau tidak seimbang. Nah, sekarang sobat Otan ini langsung kelihatan makin ganteng kan kayak Otan? Dan itu tandanya, saatnya
Kak Audrey berpisah dengan Nakula dan Sadewa. Kalian baik-baik di tempat baru ya. Jadilah sahabat terbaik untuk si anak topi hitam ini. Otan yakin kamu pasti akan bahagia. Teman, selain ada pasar untuk melakukan jual beli sapi, Otan mau ajak kalian ke peternakan sapi tempat Sobat Otan ini dibesarkan. Tapi peternakan yang ini cukup beda loh, karena ini adalah peternakan sapi organik. Loh, kok sapinya dibebaskan begitu aja ya? Dan tanpa tali. Nih Tan, talinya udah dilepas, jadi sapinya bisa bebas bergerak buat nyari makan. Wah, iya juga Kak. Sobat Otan yang satu ini sudah nggak ada tali keluhnya. Sabar Sob, pelan-pelan. Jadi Sobat Otan ini adalah sapi perah yang dibiasakan hidup tanpa tali keluh, makan dari bahan organik tanpa bahan kimia apapun, serta diumbar sehari sekali sebagai bentuk latihan. Wah, hidup kamu pasti bahagia banget ya, sukacita selalu. Biasanya butuh waktu hingga 9 bulan untuk mengkonversi sapi konvensional menjadi sapi organik. Terus, Otan jadi penasaran deh, emang bisa kelihatan ya mana sapi konvensional dan mana yang sapi organik atau sapi bahagia? Oh iya Mas, gimana sih kalau ciri-ciri sapi yang bahagia itu? Oh ya Tan, jadi sapi yang bahagia itu yang pertama matanya cemerlang, kemudian telinganya tegak, dan satu lagi nih, jadi sama manusia dia gak takut, itu yang paling penting. Oh gitu Mas. Walah, kalau sapinya bahagia, produksi susunya juga pasti bikin peternak senang juga dong. Wow, kalian benar-benar bahagia ya sobat kecil. Anakan sapi ini ialah hasil perkawinan dua sapi organik teman. Dan saat masih belia seperti ini, mereka dibiasakan untuk main ke rumput nih teman. Kamu bisa main dan makan rumput sepuasnya. Mantul, seneng banget kan? Uniknya sapi organik ya seperti ini teman. Mereka nggak takut sama manusia, bahkan pengennya deket-deket terus sama Kak Cynthia. Karena diperlakukan dengan sangat lembut inilah teman, yang membuat sapi organik sangat menerima kehadiran manusia. Melalui jilatan itu, sapi berusaha untuk berkomunikasi, mengenali, hingga menjalin ikatan dengan manusia. Jadi kalau kamu dijilat sapi, gak perlu khawatir ya. Itu dok, yang di sana ya dok ya? Ada apa ini? Sepertinya Kak Cynthia sedang buru-buru bersama Pak Dokter. Kenapa Kak? Ada yang genting ya Kak? Mau kemana Kak? Oh iya Tan, ini kita lagi mau ngecek kandungan sapi organik. Apa dia udah bunting, apa belum? Iya kan dok? Ya udah dok, ayo dok, kita cepet-cepet. Wah, kalau begitu harus segera Kak, biar nggak ada bahaya. Seluruh sapi di sini secara rutin diperiksa kehamilannya teman. Untuk mengetahui sapi sedang hamil atau tidak, menggunakan alat USG atau ultrasonografi. Alat ini terdiri dari probe yang akan dimasukkan dalam rektum, monitor yang akan menampilkan gambaran rahim sapi, dan mesin USG yang memancarkan gelombang ultrasound. Saat probe berada di organ reproduksi sapi, mesin akan memancarkan gelombang yang akan berbenturan dengan janin sapi. Gelombang inilah yang akan dipantulkan lagi dan diterjemahkan ke dalam monitor. Wah, ada kabar gembira nih Tan, Otan bakal punya teman baru. Sapinya bunting 3 bulan, berarti kurang 6 bulan lagi dia lahir ya dok ya? Wah, sehat-sehat ya sapi. Wah, Sobat Otan jadi mama. Asik. Dengan alat USG ini kita bisa tahu teman, usia kebuntingan sapi sejak 10 hingga 14 hari. Teman, bahas sapi memang gak ada habisnya ya. Kali ini ada Sobat Otan yang mau unjuk gigi, alias unjuk kekuatan nih. Pokoknya saking kuatnya, bikin mata kalian gak bisa berkedip. Itu kan yang kamu bawa pasir, bukan kapas. Karena punya kekuatan
kekuatan yang super, sobat hutan ini banyak dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Oh iya, saking kuatnya mereka, dalam sekali angkut bisa membawa pasir dengan bobot 1-2 ton loh. Wadidaw! Berbeda dengan delman yang menggunakan tenaga kuda sebagai penariknya. Cikar menggunakan sapi jenis PO atau peranakan ongol sebagai tenaga utamanya. Sapi PO yang dipakai untuk menarik cikar biasanya adalah sapi jantan. Sapi PO memang terkenal dengan sapi pekerja sekaligus pedaging, teman. Selain kekuatannya, kelebihan sobat hutan ini juga mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Tapi Otan jadi penasaran deh, kira-kira kalau orang lain yang kasih instruksi mereka mau nurut nggak ya? Go! Pak, kok nggak jalan-jalan sih, Pak? Go itu berhenti, go itu. Oh, terus kalau jalan apa, Pak? Kalau jalan, yo itu jalan. Tapi Ya, ini jalan nggak, Pak? jalan, ini jalan. Oh iya. Iya toh? Iya. Ya ampun, maafkan Kak Tata ya Paman. Sepertinya ini ada miskomunikasi di antara kita. Teman, siapa sangka kalau Sobat Hutan ini ternyata juga lekat dengan tradisi di berbagai daerah. Wah, kayaknya Otan mencium aroma ketupat nih. Padahal kan lebaran masih jauh. Kok udah pada banyak yang masak sih? Eits, jangan bingung. Ketupat-ketupat ini dimasak dalam rangka tradisi kupatan sapi. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu oleh warga di daerah Tuban, Jawa Timur. Sebagian para petani masih menggunakan tenaga sapi untuk membantu pekerjaannya. Nah, kupatan sapi ini dirayakan sebagai rasa syukur agar sapi-sapi mereka diberi kesehatan dan keberkahan. Biasanya tradisi ini diselenggarakan setiap 1 bulan sekali saat Jumat Pahing. Nyuwun selamat kami dengan boten nonton nalangan sambi kalau nyuwun kabel sak ciptaan basa. Setelah menggelar doa bersama, leher sapi akan dibalur dengan minyak terlebih dahulu. Baru setelah itu akan dikalungkan kupat yang sudah dimasak tadi. Tujuan dikalungkannya kupat di leher sapi sebagai simbol hadiah dari pemilik kepeliharaannya, teman. Selain itu, filosofi kupat yang mengakui kesalahan juga menjadi dasar alasan tradisi ini dilakukan. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam membantu para petani di sini ya, Sob.